Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 19310400447. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint saya atau mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul yaitu komunikasi dalam olahraga. Langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu definisi komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Dalam kurung Wiryanto dari tahun 2004. Komunikasi adalah interaksi yang tidak memiliki batasan apapun. Berikut ini beberapa definisi tentang komunikasi. Yang pertama, menurut Alo Didiveri tahun 2002, komunikasi merupakan suatu aktivitas simbolis dan pertukaran makna antar manusia. Dan yang kedua, menurut Jowett dan Rivalet pada tahun 2007, communication is a process for exhibiting shared knowledge and mutual understanding. Artinya, komunikasi adalah proses untuk memperoleh pengetahuan bersama dan saling pengertian. Yang ketiga yaitu West dan Turner pada tahun 2008. Komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan definisi dari komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari penyampaian pesan ke penerima pesan melalui audio atau visual. Baik, selanjutnya yaitu poin B, proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai komunikas. Semua komunikasi satu arah mengikuti proses dasar yang sama. Sebagai langkah pertama, satu orang memutuskan untuk mengirim pesan ke lain, maka pengirim menerjemahkan dalam kurun enkode pikiran ke dalam pesan. Sebagai langkah ketiga, pesan tersebut akan disalurkan dalam kurung biasanya melalui kata-kata yang diucapkan, tapi kadang-kadang melalui cara nonverbal seperti bahasa isyarat. Ke penerima selanjutnya, penerima menafsirkan dalam kurung dekode atau pesan. Akhirnya penerima berpikir tentang pesan dan merespon secara internal dengan menjadi tertarik, marah, atau merasa lega secara singkat. Nah, proses komunikasi berlangsung kontinu dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan. Nah, poin C yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi menjelaskan bahwa proses komunikasi secara spesifik mempelajari atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah, dan menyampaikan sebuah tujuan. Secara singkat, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian, dalam kurung mutual understanding, antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Sedangkan dalam olahraga juga bervariasi. Sebagai contoh, ada kemungkinan untuk membujuk seseorang agar mau menurunkan berat badan, untuk mengevaluasi seberat baik prestasi yang sudah dicapai, untuk menginformasikan kepada olahragawan bagaimana cara melakukan keterampilan baru dalam bermain voli, kemudian untuk menangani konflik antara dua pemain dalam tim. Dan komunikasi dapat menggabungkan beberapa tujuan sekaligus, artinya kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu prediktor terbaik dalam keberhasilan pembinaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal dalam kurun dengan kata-kata. Komunikasi verbal harus disampaikan secara jelas agar bisa diterima dan diinterpretasikan dengan benar. Berikut aspek-aspek yang mencakup dalam komunikasi verbal yaitu poin A, vocabulary dalam kurung perbendaharaan kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Poin B, racing dalam kurung kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan poin C, intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Poin D, humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Dan poin C, singkat dan jelas. Komunikasi yang efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas langsung pada pokok permasalahannya, sehingga lebih mudah dimengerti oleh penerima pesan. Poin F, timing dalam kurung waktu yang tepat.
adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi artinya. 2. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Berikut yang termasuk dalam komunikasi nonverbal yaitu poin A, ekspresi wajah. Wajah adalah bagian yang paling ekspresif bagian dari tubuh kita. Karena ekspresif wajah cerminan suasana-suasana emosi seseorang. Misalnya ekspresi sedih, senyum maupun marah. Dan poin B, kontak mata. Kontak mata sangat penting dalam berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab itu berarti orang tersebut menghargai lawan bicaranya dengan kemampuan memperhatikan bukan cuma sekedar mendengarkan. Dan poin C, sentuhan adalah bentuk komunikasi personal mengikat. Sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Poin D, postur tubuh dan gaya berjalan. Cara orang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak melihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. Poin E, sound atau suara. Seperti rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga merupakan salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Poin F, gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas pembicaraan menggunakan isyarat sebagai bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan bentuknya. Poin A, komunikasi langsung yaitu komunikasi langsung tanpa menggunakan alat. Komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus dan pengguna isyarat. Poin B, komunikasi tidak langsung biasanya menggunakan alat atau mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima-penerima pesan dalam kurun sasaran ataupun untuk menghadapi hambatan geografis dan waktu, misalnya SMS dalam kurun short message service. Dan yang kedua, komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. A, komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan sasarannya kelompok orang dalam jumlah yang besar. Umumnya tidak dikenal, misalnya komunikasi antara pemberi materi kepada audiens pada saat seminar. Poin B, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung, dikenal, dan merupakan komunikasi langsung dan timbal balik, misalnya komunikasi yang terjadi antara olahragawan dengan pelatih. Poin C, komunikasi perorangan adalah komunikasi dengan tatap muka, face to face, atau dengan lewat telepon yang terdiri hanya dua orang, yakni pemberi dan penerima pesan. Yang ketiga yaitu komunikasi berdasarkan arah pesan. A, komunikasi satu arah adalah pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran, dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya, misalnya saat mendengarkan radio televisi. Poin B, komunikasi timbal balik adalah pesan disampaikan kepada sasaran, dan sasaran memberikan umpan balik, biasanya komunikasi kelompok atau perorangan merupakan komunikasi timbal balik. Nah, itulah PowerPoint yang sempat saya bacakan atau yang sempat saya paparkan. Mudah-mudahan teman bisa menangkap dan disimpan dalam otak. Sekian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.